Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayati Putri. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang peningkatan minat baca siswa sekolah dasar melalui Classroom Reading Program. Pengertian membaca. Membaca merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang anak apabila ia masih duduk di bangku sekolah. Tanpa membaca, tidak akan mungkin dapat memperoleh informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan hasil belajar yang baik. Membaca berasal dari kata dasar baca yang artinya memahami arti tulisan. Klien dalam Farida Rahim pada tahun 2008 mengemukakan definisi membaca mencakup: yang pertama, membaca merupakan suatu proses. Yang kedua, membaca adalah strategis. Dan yang ketiga, membaca merupakan interaktif. Minat membaca. Minat membaca merupakan keinginan, kemauan, dan dorongan dari diri sendiri siswa yang bersangkutan. Selain itu, minat membaca merupakan minat yang mendorong kita supaya kita dapat merasakan ketertarikan dan senang terhadap aktivitas membaca dan mendapatkan pengetahuan yang luas dalam kegiatan membaca, baik itu membaca buku supaya dapat memahami bahasa yang tertulis. Rasa ingin tahu sesuatu dalam bentuk bacaan yang diminati setiap individu akan mendapat jawaban dari pertanyaan. Menurut Tarigan, pada tahun 1982 menyatakan, minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan, sehingga memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna baca. Dampak negatif rendahnya minat baca pada siswa. Lemahnya tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan kendala untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, apalagi bila metode pembelajaran yang diterapkan guru kurang tepat. Hal ini akan membuat nilai hasil belajar siswa semakin terpuruk, berada jauh di bawah batas ketuntasan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan membaca pemahaman para siswa di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian serius. Strategi 3 langkah menerapkan program membaca di kelas atau 3 Steps to Implement a Program to Read in Class. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, Dr. Andas Sandi Putra mengartikan istilah classroom berarti ruang kelas atau ruang belajar di suatu sekolah. Kata reading berarti membaca dan program berarti rencana atau daftar kegiatan. Jika digabungkan, 3 kata tersebut menjadi Classroom Reading Program, yang berarti program membaca di kelas. Pada program ini, Classroom Reading Program diartikan program membaca di kelas. Dalam menjalankan kegiatan Classroom Reading Program memiliki 3 langkah yang disebut 3 Steps to Implement a Program to Read in Class. Yang pertama, mengenalkan buku. Kegiatan ini bisa dilakukan guru dengan melibatkan siswa mengenal, memanfaatkan, merawat, dan menentukan aturan-aturan penggunaan buku-buku di dalam kelas. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku-buku bacaan yang tersedia di dalam kelas. Penggunaan buku tidak terpancang pada buku materi pelajaran, tetapi buku-buku bacaan yang sudah dikelompokkan ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, menciptakan kegiatan membaca yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan minat baca melalui Classroom Reading Program. Tahap pertama, mengenalkan buku. Pada kegiatan ini, siswa diajak mendiskusikan tentang prosedur perawatan buku. Kegiatan awal yang bisa melibatkan siswa ketika sekolah menerima atau membeli buku baru adalah inventarisasi, memberi sampul, membangun tata tertib, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib, mempromosikan buku, melakukan survei awal minat membaca siswa, memulai membaca ringan dengan berpasangan, dan mencoba meminjam buku bacaan dengan menulis pinjaman di buku. B. Tahap 2. Menggunakan buku-buku bacaan untuk diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang pertama, menggunakan buku-buku bacaan sebagai referensi dan penunjang materi pada kegiatan belajar mengajar.
Pada kegiatan ini, guru bersama siswa mengklasifikasi jenis buku-buku bacaan berdasarkan kelompok mata pelajaran, di antaranya kelompok agama dan budi pekerti, kelompok pengetahuan alam, kelompok sosial dan seni budaya, kelompok bahasa, dan kelompok matematika. Perangkat pembelajaran harus dipersiapkan secara rinci, lengkap, murah, dekat dengan lingkungan, dan menantang imajinasi siswa. Supaya bisa diukur keberhasilannya, setiap pembelajaran harus menghasilkan produk belajar, meskipun tidak berupa nilai. Implementasi pembelajaran dilaksanakan menggunakan skenario yang membuat siswa mencapai tingkat kognisi tertinggi, yaitu tingkat menciptakan sejalan dengan teori belajar taksonomi Bloom. 2. Buku bacaan untuk kegiatan pembiasaan di sekolah. Kegiatan membaca bisa dibuat menjadi agenda rutin sekolah, contohnya membaca hening berkesinambungan atau sustained silent reading. Kegiatan ini bisa dilakukan 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Waktunya yang bisa dimanfaatkan misalnya setelah upacara bendera hari Senin atau setelah melakukan kegiatan senam pagi di sekolah. Waktu yang dibutuhkan 10 hingga 15 menit. Pelaksanaannya, semua guru, kepala sekolah, karyawan, dan siswa melakukan kegiatan membaca bersama. Tahap 3, menciptakan kegiatan membaca yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Membaca akan membosankan jika siswa tidak diberi tantangan. Membaca juga akan lebih hidup jika selesai membaca siswa dapat menyimpulkan dan mewujudkan dari apa yang sudah dibaca. Beberapa poin yang harus diingat adalah tujuan pengadaan buku di dalam kelas adalah untuk memberikan akses kepada siswa agar dapat membaca buku dengan mudah. Kegiatan selanjutnya adalah melibatkan siswa untuk mengelola perpustakaan mini di dalam kelas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.